Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk duduk sejenak di majelis yang mulia ini, mendengarkan beberapa firman Allah Subhanahu wa taala dibacakan dan beberapa hadis Nabi Muhammad SAW disampaikan, sehingga ini adalah sebuah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, karena hanya orang-orang yang terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala yang mampu duduk bersabar mendengarkan semua ini. Setelah kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan nama-namanya yang indah dan sifat-sifatnya yang agung, kemudian bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, insyaallah kita akan lanjutkan bahasan kita. Di pertemuan pertama dan kedua kita telah menyimpulkan berapa pentingnya arti keluarga bagi seorang muslim, kemudian tanggung jawab seorang terhadap keluarganya, dan kita pun sudah menyampaikan siapa yang dimaksud wali di dalam sebuah keluarga bagi seorang perempuan. Dan saya akan ulangi sedikit bahwa yang berhak menjadi wali dalam sebuah pernikahan seorang wanita, yang pertama adalah ayahnya. Ketika ayahnya tidak ada, maka kakeknya, buyutnya ketika masih ada. Tapi ketika tidak ada, maka berpindah kepada anaknya ketika dia janda. Ini menurut pendapat terkuat. Kemudian ketika tidak anak, berarti cucu boleh menikahkan neneknya, terus ke bawah. Setelah itu kakak sekandung laki-laki, ya. Kalau tidak ada, kakak seayah yang laki-laki. Kalau tidak ada, berarti anak mereka, berarti keponakan dari perempuan tersebut. Kemudian baru setelah itu paman, ya. Paman dari pihak ayah tentunya. Kemudian setelah paman baru ke anak-anaknya. Ini adalah ringkasan para wali yang berhak menikahkan seorang perempuan. Dan ketika ada wali yang lebih dekat, maka wali yang jauh tidak berhak menikahkan perempuan tersebut. Kita akan membuka kajian ini dengan biasa sebuah kasus, ya. Dan ini tentu kasus ini adalah kasus yang nyata, dan terlalu banyak kasus-kasus seperti ini. Saya kutip dari kompas.com. Ada sebuah berita pembunuhan sadis perempuan di Pematang Siantar. Pelaku siapa? Pelakunya adalah kekasih korban.
Ya, motifnya apa? Kita tidak bahas. Kemudian satu lagi contohnya, perempuan di Bandung yang mayatnya dibuang di tanah kosong ternyata dibunuh oleh kekasihnya. Apa hubungannya dengan kajian kita malam ini? Tentu sangat erat, ya. Bahwa para wali ini bertanggung jawab secara langsung terhadap kehidupan perempuan-perempuan ini. Apakah dia anak? Apakah dia saudarinya? Apakah dia ibunya? Dan kerabat-kerabat lainnya, yang ketika tanggung jawab seorang wali ini diabaikan, maka akan terjadi banyak masalah penyimpangan dalam hukum syariat ini. Kembali, kalau kita bertanya, siapa pertama kali yang akan disalahkan tentang kasus-kasus ini? Ya. Tentu kita menghukumi bahwa pembunuhnya adalah yang bersalah, tapi ada faktor-faktor penyebabnya. Ya. Bagaimana kekasihnya ini bisa berkenalan dengan anaknya, atau dengan adiknya, atau dengan keponakannya? Tentu ini yang akan menjadi pertanyaan besar kalau kita lihat dari sudut syariat. Ya. Yang pertama kali bersalah adalah seorang wali yang membiarkan anak perempuannya, saudari perempuannya, untuk berkenalan dengan seorang pria. Dalam tanda petik pacaran, ya. Walaupun pacaran ini sudah menjadi budaya dan lumrah bagi sebagian orang, tetapi sangat disayangkan budaya ini bertentangan secara jelas dengan syariat Islam. Wala taqrabuz zina, Allah berfirman, janganlah engkau mendekati zina. Ya. Dan kita mengetahui secara akal saja, mendekatinya saja tidak boleh, apalagi melakukannya. Bukan berarti mendekatinya yang dilarang, kalau zinanya boleh. Ini pemikiran-pemikiran jaringan Islam liberal, ya, seperti itu. Secara zahir ini langsung bertentangan dengan ayat ini, bahwa seorang wali ketika membiarkan anaknya, ya, ataupun apa-apa yang menjadi tanggung jawabnya melakukan pelanggaran syariat, maka wali inilah yang akan ditanya terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya sudah sampaikan di 2 pertemuan kemarin bahwa Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang sahih Bukhari dan Muslim, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi." Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan ditanya tentang apa-apa yang dipimpinnya. Seorang ayah menjadi pemimpin dalam keluarganya, memimpin istrinya, anak-anaknya. Jadi kalau kita bayangkan nanti di pengadilan Allah Subhanahu wa taala, mungkin saja, ya, hukum itu tidak langsung tertuju kepada sang pembunuh, tetapi yang menyebabkan terjadi pembunuhan lebih aula, lebih layak ditanya terlebih dahulu. Waliyadzubillah, karena keteledoran seorang ayah membiarkan anaknya terjadi pembunuhan ini. Karena keteledoran seorang kakak laki-laki membiarkan adiknya keluar bersama pacarnya. Bahkan sebagian ayah merasa tenang kalau anak perempuannya keluar bersama fulan. Oh, kalau fulan sih saya percaya. Dia percaya kepada fulan tapi tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak apa-apa, dia anaknya soleh, baik, saya percaya. Tapi dia mengingkari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, wala taqrabuz zina. Ya. Kemudian apalagi kalau sampai bersafar, ya, tidak halal bagi seorang perempuan melakukan safar kecuali ma'adzil mahram, dengan mahramnya. Oh, ini baik anaknya, ini sopan anaknya, saya sudah mengenalnya begitu dekat, saya percaya. Dia percaya kepada anak ini tetapi tidak percaya dengan hadis Rasulullah SAW. Hati-hati, ya.
hati seorang ayah, hati manusia itu sangat mudah terombang-ambing. Apalagi memang kalau lingkungannya tidak terlalu religi. Seorang ayah bisa luluh hatinya karena pacar sang anak membawa satu selop rokok kesukaannya. Waliyadzubillah, menjual kehormatan anaknya demi satu selop rokok. Oleh karena itu, kembali kita ingin mengingatkan bahwa tanggung jawab seorang wali itu sangat besar, ya. Kemudian saya jelaskan dalam masalah ini, saya tegaskan bahwa pacaran ini budaya yang bertentangan secara jelas dengan Islam. Salah satu dalilnya tadi. Kemudian wanita mana saja, ya, yang berdua-duaan dengan seorang lelaki, maka ketiganya adalah setan. Ini sudah menjadi hadis, bahkan anak-anak kecil saja, orang-orang awam saja ini sudah mengenal hadis ini, ya. Nah, oleh karena itu, apa solusi dari syariat bagi seorang wali yang melihat, ya, mulai ini terlihat gerak-gerik anaknya sudah mengenal seorang laki-laki lawan jenis. Maka sebenarnya syariat ini menuntun kita semua untuk mengarahkan anak-anak putri kita, anak putra kita untuk segera menikah ketika kondisinya sudah cukup, dalam tanda petik cukup dalam pandangan syar'i, ya. Gimana bisa menikah kalau belum saling mengenal? Nah, Islam pun punya solusi dalam masalah ini. Tidak langsung begitu saja dinikahkan walaupun sah, ya. Nanti dalam pembahasan kitabun nikah, seorang ayah menikahkan anaknya yang masih kecil seperti siapa? Abu Bakar menikahkan Aisyah yang masih anak-anak. Ini dalil bahwa pernikahannya sah. Selepas wanita ini dewasa, kemudian terpikir, oh saya tidak suka dengan suaminya, kemudian meminta cerai, khulu, ya, maka itu urusan lain. Tetapi wali ini menikahkan anak perempuan tadi, statusnya sah. Nah, bagaimana bisa menikah, ya, kalau sebelumnya tidak saling mengenal? Islam mengajarkan langkah-langkah ini. Yang pertama adalah ta'aruf, saling berkenalan, dan ini adalah diperbolehkan oleh syariat Islam. Bukan saling berkenalan tapi setahun 2 tahun, itu namanya pacaran, ya. Bahkan sampai safar ke sana kemari, nonton ke bioskop, itu bukan ta'aruf. Hati-hati, ya. Sekarang banyak sekali yang menggunakan istilah ta'aruf ini untuk membungkus pacaran. Kemudian setelah itu khitbah, kita akan bahas sedikit demi sedikit, ya. Kalau masih belum terbayang kok bisa, ya, belum saling mengenal kok nikah, emang bakal bahagia? Kalau kita bicara jujur, tanya orang tua kita. Saya bertanya langsung pada ibu saja, "Mah, dulu kok mama bisa nikah sama ayah?" Ya nggak tahu, ya. Pokoknya ayah itu temennya kakaknya. Kemudian ayah itu datang ke kakek, ngobrol, nggak lama kemudian dinikahkan. Subhanallah, ibu saya anaknya berapa? 7. Artinya 7 ini bukti ada rasa cinta di antara mereka berdua. Coba kita semua bertanya, pernah mungkin ngobrol satu saat dengan orang tuanya? Bahkan ada sebagian orang tua kita yang dinikahkan tidak sadar saat itu dinikahkan karena saking belianya. Kemudian tidak mengenal pacaran, tetapi apa? Ternyata menjadi sebuah keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Dan buktinya saya sudah sampaikan, orang tua kita itu pernikahannya lebih berkah. Kenapa? Dulu ketika ayah kita melamar ibu tuh, kakek tidak menanyakan, "Kamu kerja di mana? Anak saya mau dikasih apa?" Tetapi setelah menikah, subhanallah,
rumah mereka lebih besar dari rumah yang kita miliki saat ini. Keturunan mereka lebih banyak daripada keturunan kita saat ini. Kita paling banter, seusia saya anaknya baru 4. Sedangkan orang tua kita di usia sekitar 40-an ada anaknya 6, 7, 8 ya. Dan semuanya alhamdulillah bisa mendapatkan kehidupan yang layak. Ini bukti bahwa keberkahan pernikahan itu bukan didapatkan karena harus saling mengenal satu sama lain ya. Karena cinta itu hanya akan didapatkan dengan pacaran ya, sehingga tahu keburukannya dan tidaknya. Subhanallah, berapa banyak orang-orang yang pacaran kemudian orang-orang menyebutnya nungguin jodoh orang lain. Pacaran 7 tahun tapi ternyata dipinang sama tetangganya. Selama 7 tahun itu berarti ngejagain jodohnya orang lain. 7 tahun udah habis apa aja. Seandainya ini disalurkan ke dalam sebuah peribadahan, maka 7 tahun ini akan menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini yang pertama, karena menikah itu adalah ibadah, disadari atau tidak disadari. Sebagian ulama membagi 2. Pernikahan ini akan menjadi ibadah ketika apa? Tujuannya ingin meredam syahwat. Ya. Kalau tidak ada tujuan ini berarti tidak dipandang sebagai ibadah. Ini pendapat pertama dari ulama. Yang kedua, diniatkan untuk meredam syahwat ataupun tidak, itu tetap menjadi ibadah. Dan ini adalah pendapat yang terkuat. Karena kenapa? Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih, dalam hadis Arba'in An-Nawawiyah ya, tentang masalah sedekah. Orang-orang miskin ini cemburu kepada orang-orang kaya. Karena kenapa? Orang-orang kaya itu bisa bersedekah dengan hartanya. Kata Rasulullah SAW, perkataan yang baik adalah sedekah ya, bukan masalah harta saja. Sampai disebutkan wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Dan ketika seseorang menggauli istrinya yang sah, maka itu ada nilai sedekah, nilai ibadah. Kemudian seorang sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah salah seorang di antara kami mendatangi istrinya, menyetubuhinya, berhubungan seksual, itu tercatat sedekah dan kami mendapatkan pahala? Ya, betul. Kenapa? Karena kalau kalian menyalurkan hasrat seksual kalian kepada sesuatu yang haram, maka kalian akan berdosa. Dan ketika menyalurkannya kepada sesuatu yang halal, bagi kalian pahala. Oleh karena itu subhanallah, Bapak sekarang sudah menikah berapa tahun? Tanpa disadari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dulu ketika menikah juga enggak bismillah gitu ya. Enggak meluruskan hatinya, tetapi kasih sayang Allah Subhanahu wa taala karena Bapak menyalurkan hasratnya, nafsunya di jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, itu menjadi pahala. Ada yang baru 1 tahun ya, masih hangat-hangatnya 2 tahun, 3 tahun sampai 10 tahun. Berarti semakin lama menikah, semakin banyak pahala. Bahkan seorang ulama berkata, ma indana al-ibadah syuri'at min ahdi Adam ila yaumi hadza, ya, tidak ada ibadah yang disyariatkan saat penciptaan Adam dan berlangsung sampai saat ini, ya, wa yastamiru ilal jannah, dan terus akan berlangsung sampai ke surga, kecuali 2 saja. Apa? Keimanan dan pernikahan. Keimanan ini akan terus melekat di hati seorang mukmin. Begitu pula pernikahan, ya. Pernikahan ini akan berlangsung sampai surga. Bukankah nanti istri-istri Rasulullah SAW di surga adalah istri-istrinya di dunia? Begitu pula seorang mukmin yang saleh, yang keduanya saleh, nanti akan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di surga. Caranya apa?
Banyak sekali hadis-hadis yang menyebutkan masalah ini. Seperti salah satunya hadis Ummu Darda ketika akan dipinang. Ummu Darda ditinggalkan oleh Abu Darda, meninggal dunia, janda. Kemudian datang Muawiyah. Muawiyah ini sahabat yang spesial, penulis wahyu, ya, ingin meminang jandanya Abu Darda, Ummu Darda. Kemudian Ummu Darda menolak Abu Sufyan bukan karena sombong, ya, dan tahu kedudukan Abu Sufyan, tetapi kata beliau, tidak, karena aku mendengar Rasulullah SAW seorang istri akan dipasangkan dengan suami terakhirnya di surga. Nah, karena itu ibadah ini spesial banget gitu ya. Sehingga Islam ini memberikan arahan bagaimana seseorang bisa menikah, bagaimana seorang memilih jodohnya yang sesuai. Namun sebelum itu saya akan menjelaskan keutamaan-keutamaan menikah, ya, atau perintah-perintah dalam Al-Quran dan As-Sunnah agar seorang itu segera menikah. Kalau di sini ada bujangan, kita doakan segera menikah, karena menikah ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ankihul ayyama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Dalam surat An-Nur ayat ke-32 ini dicatat. An-Nur ayat ke-32, terutama bagi yang masih bujang. An-Nur ayat ke-32, tulis, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, nikahkanlah, ya, nikahkanlah orang-orang yang layak menikah di antara kalian, dan budak-budak kalian yang pantas menikah. Lihat perintahnya bukan seorang yang merdeka saja, bahkan, ya, budak-budak. Ketika seorang mempunyai budak, kemudian usianya sudah mencapai usia pernikahan, maka ini dimotivasi oleh Allah Subhanahu wa taala agar tuannya menikahkannya. Sebagaimana Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma di akhir hayatnya, beliau mempunyai beberapa budak maula, ya. Kemudian melihat, disebutnya bujang-bujang kalau di kita kan. Maula ini bisa diartikan budaknya atau pembantunya. Dikumpulkan budak-budak ini, wahai para budak, sesungguhnya aku memandang kalian sudah pantas menikah. Kalau pengen menikah, bilang sama saya, biar saya menikahkan kalian dengan calon istri kalian. Saking, ya, pentingnya menikah. Dan Ibnu Abbas mengerti, karena kenapa? Pernikahan dari seorang budak ini akan membawa keberkahan, ya. Dan beliau bertanggung jawab karena tuannya adalah sebagai wali dari para budaknya. Ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan dalam firman-Nya, iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadli. Kalau mereka takut, ya, menikah itu karena masih miskin, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengayakan mereka dari kemurahannya. Subhanallah, ini janji dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pingin kaya, ya, jangan pergi pesugihan, haram, musyrik, tapi nikah. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, saya heran kepada para bujang ini, gitu ya. Kenapa mereka tidak mencari kekayaan dengan menikah? Kemudian menyebutkan ayat ini. Kalau kita, nih, surat An-Nur ayat ke-32 itu coba tolong dibaca, kemudian dibuka tafsirnya. Insya Allah setelah membaca dan membuka tafsirnya, diamalkan, insya Allah antum akan langsung menjadi kaya. Buktinya apa? Bapak-bapak sebelum menikah, saya tanya jujur ya, bapak ketika bujang punya termos sendiri atau piring sendiri, sendok sendiri enggak? Kebanyakan tidak punya. Setelah menikah, subhanallah,
punya piring sendiri, sendok sendiri, termos sendiri, dispenser sendiri. Kalau dulu sebelum nikah punya ibu dan bapaknya. Demi Allah ya, banyak sekali. Karena menikah dia punya ini, punya itu. Bahkan seperti dipaksa. Aduh, kayaknya rumah ini, rumah orang tua terlalu sempit untuk kita. Ya sudah, izin sama ibu bapaknya, Pak, Bu, saya izin, saya mau mengontrak rumah. Punya tempat tinggal nggak? Punya. Sebabnya karena apa? Karena menikah. Ini janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Masa belum nggak menikah, atau masa sudah menikah nggak punya ranjang? Beli ranjang. Dan Allah selalu memudahkan hal ini. Karena kenapa? Janji Allah Subhanahu wa ta'ala, yughnihimullahu min fadli. Allah akan memberi kekayaan kepada mereka ya, karena kemurahannya ya. Sendoknya sendok sendiri sekarang ya, ini sendok saya. Kalau dulu punya ayahnya, karena Rasulullah SAW bersabda, anta wa maluk li abika ya, engkau dan hartamu milik ayahmu. Kemudian ayat yang lainnya di dalam surat An-Nisa ayat ketiga, ini ayat andalan bapak-bapak. Fankihu ma qabalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba' ya. Maka nikahilah perempuan-perempuan yang kalian sukai. Berapa? 2, 3 atau 4. Para ulama menyebutkan hukum pernikahan adalah poligami. Jadi poligami itu bukan adanya dengan adanya Islam, bukan, salah ya. Tapi poligami itu sudah ada sebelum Rasulullah SAW diutus menjadi Rasul. Ini kadang-kadang gagal paham. Oh, Islam itu menghalalkan poligami. Kita lihat Taurat dan Injil. Nabinya Yahudi siapa? Salah satunya Sulaiman. Dalam Sahih Bukhari disebutkan, la'atufanna, aku akan berkeliling kepada seluruh istriku malam ini ya. Dan diriwayatkan istri Nabi Sulaiman itu berapa? 90 orang. Dan Sulaiman diberikan kekuatan yang luar biasa, sebagaimana kekuatan Nabi Muhammad SAW. Saya akan berkeliling satu persatu ke seluruh istri saya, dan mereka akan hamil. Setiap mereka akan melahirkan mujahid fisabilillah. Tetapi di akhir hadisnya, dan dia tidak mengucapkan insya Allah ya. Kalau mengucapkan insya Allah jadi. Tetapi karena lupa mengucapkan insya Allah, dari 90 istrinya hanya 1 orang istri hamil, kemudian keguguran. Ini nabinya siapa? Nabinya orang Yahudi. Istrinya berapa? Bukan 4, bukan 11, 90 ya. Kembali lagi, jangan terlalu bersemangat dalam nanti saya dikritis ibu-ibu di belakang. Wankihu ma tabalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba'. Ini ada motivasi dari Allah Subhanahu wa ta'ala bagi seorang muslim untuk menikah ya. Dzalika adna alla ta'ulu. Jadi pernikahan ini akan membuat seorang manusia lebih tenang, lebih baik. Kemudian ini ayat yang terakhir yang saya akan bacakan, ini biasanya yang dibaca dalam proses akad nikah. Biasanya kan ada qari ya. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja ya. Dari salah satu tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, Allah menjadikan dari diri mereka pasangan-pasangan, litaskunu ilaiha, agar kalian cenderung merasa aman terhadap mereka ya. Jadi salah satu diciptakan pasangan untuk kita agar kita merasa aman di sisinya. Kalau di luar jalan-jalan melihat yang bening-bening, pulang, karena di rumah ada yang sama, tenang lagi hati kita ya. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan Allah akan menjadikan di antara kalian mawaddah wa rahmah, cinta dan kasih sayang. Ini janji Allah juga. Yang memberikan cinta itu siapa?
Ya, yang memberi cinta dalam tanda petik cinta yang syar'i, cinta yang diridhai Allah Subhanahu wa taala itu siapa? Allah Subhanahu wa taala sendiri yang memberikan, yang menundukkan hati kita sehingga menyayangi istri. Begitu pula menundukkan hati istri menyayangi kita. Jadi bukan karena pacaran kita punya rasa cinta, tetapi Allah Subhanahu wa taala menundukkan hati kita masing-masing sehingga condong saling mencintai. Berarti jawabannya pacaran itu terbantah dengan ini. Begitu banyak orang yang pacaran 2 tahun sampai mungkin 10 tahun, cintanya sudah habis di malam pertama. Udah bosen, udah ngelihat semuanya gitu ya. Sekarang akad malam pertama biasa aja, suaminya main game, istrinya chatting gitu ya, update di media sosial. Karena kenapa? Mawaddah warahmahnya sudah dicabut. Waliyadzubillah. Kemudian dari hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, ini hadis sangat populer sekali bagi seorang pemuda, dan pemuda itu ukurannya ya sampai 40 tahun. Jadi pria yang sudah beranjak remaja, menikahkan remaja, kemudian dewasa sampai 40 tahun masih dikatakan pemuda dalam syariat kita. Karena ada satu asar dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ma ba'asallahu nabiyyan illa syaba. Tidaklah Allah mengutus seorang nabi kecuali seorang pemuda. Dan Nabi SAW ketika diutus menjadi Rasul itu usianya berapa? 40 tahun. Jadi yang masih 35, 36 bersyukurlah, karena sudah mendengar tadi perkataan Ibnu Abbas, kalian masih pemuda, masih kuat ya. Jadi jangan sampai usianya baru 36, aduh udah loyo ya. Justru 40 tahun itu puncak. Sebagian ulama, terutama ulama sirah, menyebutkan 40 tahun itu bulu gurus ya, titik kematangan seorang laki-laki. Makanya Nabi diutus di usia 40 tahun karena semuanya matang. Begitu juga kebanyakan di antara kita kayanya setelah 40 tahun, benar-benar kaya maksudnya, sudah punya rumah sendiri 40 tahun, mobil, beberapa mobil ya, mungkin istri ada yang 2 dan 3, itu biasanya di usianya sudah 40 tahun karena mentalnya sudah seimbang. Rasulullah SAW bersabda, ya ma'syarus syabab, wahai sekalian pemuda, man istata'a minkumul ba'ah, barang siapa ya di antara kalian yang sudah mampu menikah, falyatazawwaj, menikahlah. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj, karena itu akan lebih menjaga pandangan kalian ya, dan akan lebih menurunkan, mengekang syahwat kalian. Wa man lam yastati fa alaihi bis-shaum fa innahu lahu wija, dan barang siapa yang belum mampu menikah, maka hendaknya memperbanyak saum, karena saum itu akan mengekang syahwatnya. Ya, saking pentingnya menikah, yang belum menikah dianjurkan untuk saum. Ini satu hadis ya, dan ini hadis sahih muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih itu adalah yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim ya. Kemudian hadis Anas radhiyallahu anhu, jaa salah satu ila buyuti azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi ada 3 orang laki-laki datang ke rumah salah satu istri Nabi SAW untuk bertanya bagaimana ibadahnya Nabi SAW. Kemudian diterangkan bahwa ibadah Nabi ini seperti ini, seperti ini, seperti ini. Sebagaimana saya sebutkan, sholat malamnya sampai kakinya bengkak gitu ya. Kemudian 3 orang ini setelah mengetahui bagaimana Nabi SAW beribadah, mulai terpikir, menyimpulkan sendiri, wah, kalau Nabi saja seperti itu, maka kita harus lebih daripada Nabi, karena Nabi sudah dijamin masuk surga. Saya akan sholat malam semalam suntuk, saya akan puasa terus sepanjang tahun, tidak selang-seling seperti puasa Daud, dan saya tidak akan menikah
Karena kenapa? Menikah itu akan menyibukkan kita dari ibadah. Kemudian tersebar berita ini, diketahui oleh Nabi, dipanggil, wahai fulan, 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 wahai kalian, sesungguhnya aku telah mendengar bahwa kalian mengatakan ini dan itu. Adapun saya sholat tapi saya tidur, saya berpuasa tetapi saya pun berbuka, dan saya menikahi wanita. Man raghiba an sunnati falaysa minni, barang siapa yang membenci sunnahku maka bukan golonganku. Jadi kalau ada orang yang enggan menikah, ya, karena berkesimpulan tadi menikah itu akan menyibukkan diri dari ibadah, maka takutlah dengan hadis ini, takut dikeluarkan dari golongan Nabi Muhammad SAW, dikeluarkan dari umat Nabi Muhammad SAW. Kemudian hadis yang lainnya, hadis Anas bin Malik, tazawwaju al-wadud al-walud fa inni mukatsirukum bikum yaumal qiyamah. Nikahilah wanita-wanita yang penyayang, yang rahimnya subur, karena sesungguhnya aku akan berbangga dengan banyaknya umatku pada hari kiamat. Menikah ini salah satunya untuk memperbanyak keturunan dan membuat bangga Nabi Muhammad SAW. Kalau Nabi bangga sama kita, ya kita akan diakui sebagai umatnya, mendapatkan syafaatnya. Kemudian dari perkataan Umar, ya, bahwa Umar berkata kepada orang-orang yang belum menikah, walaupun dia sudah mampu, imma antakuna ahmaq au fajira. Kalau tidak sakit, dia adalah seorang pendosa. Kalau sudah mampu, kekayaan cukup, fisiknya kuat, tampangnya ganteng, tapi nggak nikah-nikah, ini ada sesuatu, ya, yang harus diobati. Diobatinya dengan membaca syariat ini. Kemudian salah satu perkataan dari sahabat, seingat saya ini perkataan Hudzaifah, ya. Seandainya saya mengetahui umur saya tinggal 10 hari, dan di dalam 10 hari itu saya mempunyai kekuatan untuk menikah, maka saya akan menikah di dalam 1 hari itu. Kenapa? Karena saya takut, saya malu bertemu Allah dalam keadaan membujang. Takutnya kenapa? Berkenaan dengan hadis yang lain sahih, idza tazawwajal abdu faqad istakmala nisfu dini. Jika seorang hamba sudah menikah, maka sudah sempurnalah setengah agamanya. Makanya hendaknya dia berhati-hati dalam setengahnya. Ini hadis ini menunjukkan bahwa menikah itu adalah tanda keimanan. Setengah keimanan kita itu sudah dijamin dengan pernikahan. Oleh karena itu, sahabat ini takut kalau bertemu dengan Allah dalam keadaan duda. Karena kenapa? Status keimanan dipertanyakan lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Begitu pula Imam Ahmad bin Hanbal, ketika istrinya meninggal, beliau menikah lagi di malam kematian istrinya. Bukan karena tidak bisa mengendalikan syahwatnya, tetapi ingin meraih status keimanan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini pembahasan ulama sangat luas dalam masalah ini. Kalau kita membaca di sebagian kitab-kitab fikih madhab Imam Syafi'i, yang bujangan itu tidak lebih berhak untuk mengimami sholat. Karena kenapa? Ini pengamalan hadis ini, saking luasnya pengamalan dari para ulama. Bujangan belum ada jaminan keimanan. Yang menikah dulu, karena itu sudah dijamin setengahnya sudah lolos kualifikasi. Makanya dulu saya ketika lulus kuliah, kemudian mengimami, dulu mungkin masih imut-imut juga gitu kan, tiba-tiba maju ke depan dipersilahkan, maka jamaah masjid ini berbeda pendapat, kan belum menikah. Yang satunya lagi, nggak apa-apa, dia sudah haji. Akhirnya ke depan. Nah,
Ini bukan masalah tadi membedakan antara menikah dan tidaknya, tetapi membedakan antara keimanan seseorang dan yang lainnya. Yang sudah menikah dijamin setengah keimanannya sudah ada. Kemudian lebih ekstrim lagi, para ulama di madhab Syafi'i, kalau ada dua orang yang sama-sama kompeten untuk mengimami, sama-sama hafalan Qur'annya, sama-sama hafalan hadisnya, keilmuannya sama, kemudian sama-sama masuk Islamnya, maka dilihat katanya yang mana yang lebih cantik istrinya, maka itu boleh mengimami. Karena kenapa? Yang lebih cantik itu lebih menenangkan hatinya. Jadi kalau istrinya nggak cantik, mungkin selama sholat masih membayangkan yang cantik lainnya. Tapi kalau yang istrinya cantik, dia sudah tenang hatinya. Disinyalir sholatnya lebih khusyuk. Nah, oleh karena itu tanggung jawab wali, ya, karena waktunya terbatas, tanggung jawab wali memperkenalkan, mengajarkan kepada setiap anaknya keutamaan menikah. Saya sudah mengajarkan anak-anak saya dari dini, dari usia SD. Saya bilang, nah nanti kalau sudah SD, SMP, kemudian SMA, kamu boleh menikah. Itu semua anak saya ajarkan, walaupun sebagian anak saya belum sekolah. Pokoknya nanti setelah SD, SMP, SMA, kalian boleh menikah. Kalian boleh menikah dan kuliah. Agar apa? Agar tidak ada keterlambatan dalam meraih pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak menimbulkan masalah-masalah di kemudian hari. Berapa banyak orang yang membujang orang tuanya sudah meninggal, menyisakan kesedihan, menyisakan masalah, ya. Baik, kita akhiri kajian kita malam hari ini karena sudah masuk waktu salat Isya. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.